Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas Teknik Informatika 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemrograman web dari tugas pengantar teknologi informasi. Nah, tugasnya ini berlatih menyajikan hasil belajar mandiri ya. Jadi buat pertama-tama itu, apa itu HTML ya? HTML itu adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Nah, dikutip dari Computer Hub, HTML digunakan untuk membuat dokumen elektronik yang disebut halaman, biasanya yang ditampilkan di World Wide Web atau WWW. Nah, setiap halaman itu berisi koneksi ke halaman lain yang disebut hyperlink. Nah, setiap halaman web yang Anda lihat di internet ditulis menggunakan satu versi kode HTML atau yang lain. Jadi intinya HTML itu sebuah kode-kode ya. Aplikasi untuk menjalankan HTML. Nah, yang pertama yang biasa kita pakai itu di awalan pemrograman web adalah Visual Studio Code. Nah, aplikasi ini merupakan penyunting kode sumber yang dapat digunakan untuk beragam bahasa pemrograman, termasuk HTML, dan juga ada Java, JavaScript, ada Go juga, ada Node.js, ada Python, CSS, C++, dan masih banyak lagi. Fungsinya banyak sih Visual Studio Code itu. Dan ada satu lagi yaitu SAMPP Control Panel. Nah, agak susah ya namanya. SAMPP ini software open source berbasis web server yang berisi berbagai program. Aplikasi ini mendukung berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, Mac OS, dan Solaris. Nah, fungsi SAMPP ini adalah sebagai server localhost. Di dalamnya sudah mencakup program Apache, MySQL, dan PHP. Jadi fungsi SAMPP ini tuh untuk yang menjalankan sebuah program yang sudah kita buat dalam Visual Studio Code tersebut melalui web browser. Bisa dari Windows atau dari Linux atau dari Mac OS. Nah, itu bisa tuh kita jalankan. Pemrograman web banyak diminati. Pada saat ini kita memasuki dunia perkuliahan prodi Teknik Informatika. Nah, pertama pasti kita akan belajar mengenai HTML atau dasar-dasar coding. Nah, khususnya untuk mahasiswa semester 1 karena kita akan belajar tentang pemrograman web. Nah, dan menurut saya pada dasarnya kita sebagai mahasiswa teknik informatika wajib untuk belajar tentang coding. Mulai dari dasar yaitu melalui HTML dulu untuk awalannya, karena HTML itu dasar pemrograman yang sangat bagus sih untuk dipelajari, karena kita jadi mulai terbiasa mengcoding, dan HTML itu menurut saya paling mudah dipahami gitu. Pemrograman web juga adalah salah satu mata kuliah favorit saya saat ini, dimana kita dapat belajar banyak hal dan materi pemrograman itu sangat luas sekali. Pemrograman web juga banyak diminati oleh perusahaan manapun karena IT dalam sebuah perusahaan itu sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang ini. Apalagi kita kan sekarang udah ada di zaman 4.0 kan, kita serba teknologi ya. Jadi untuk sekarang wah, itu persaingan di dunia IT sangat keras sekali. Dan kita sebagai mahasiswa teknik informatika dituntut untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Karena jika kita tidak serius mendalami tentang pemrograman web atau materi-materi yang lain
yang masuk di bidang IT itu akan sangat kasihan sih. Maksudnya tuh sayang aja kita kuliah di teknik informatika tapi setelah lulus kita tidak jadi apa-apa atau tidak bisa menemukan passion kita, dan ya kita harus sering berlatih tentang itu gitu. Yang terakhir adalah programmer untuk masa depan diri. Programmer merupakan salah satu prospek kerja jurusan IT yang mungkin sering kamu dengar. Jika kalian lulusan IT, bekerja menjadi seorang programmer nanti akan mengubah atau mengelola program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, pekerjaan ini juga paling sering dipilih oleh lulusan jurusan IT. Dimulai dengan gaji seorang programmer yang masih junior dengan standar gajinya mulai dari UMR atau 5 juta bahkan sampai 10 juta nanti kalau misalnya kita sudah jadi seorang IT profesional. Dan untuk programmer tersendiri ya setahu saya itu untuk penggajian jika kita sudah masuk ke tahap profesional itu bahkan bisa sampai 15 bahkan sampai 20 juta lebih. Nah itu kalau untuk yang sudah profesional. Makanya untuk IT ini sangat luas sekali deh. Makanya kita sebagai lulusan IT nanti ya kita sudah tahu harus memulai apa dari sekarang. Kita harus terus banyak berlatih, terus update dengan teknologi yang sudah berkembang, dan pastinya teknologi itu tidak akan pernah mundur. Teknologi akan terus maju, terus berkembang. Jika kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu, maka dapat dipastikan kita akan stuck di situ saja, dan kita tidak akan bisa meraih apa yang kita mau saat kita masuk ke perkuliahan dan mengambil prodi teknik informatika ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.